Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian malam minggu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai taklim pengajian pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang telah berjasa bagi kita, terutama guru kita bersama Ustaz Ki Abdul Aziz Musyaffa Basha, dan juga kakek kita Kiai Haji Ismul Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal mereka, mengampuni segala kesalahan mereka, dan menempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai mana? Orang masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa ammal masutu bisin muhmalatin madmumatin akhiruhu ta'un muhmalatun wa yuqalu matulun bimimin maftuhatin fata'in muhmalatin akhiruhu nunun. Wa ammal masutu, dan adapun masud, berarti ini yang keberapa ini? Ketujuh. Oke. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa ya, anak-anak atau keluarga setan itu ada 9. Kemarin kita sudah membahas 6 berarti. Sekarang sisanya 3. Wa ammal masudu, dan adapun masud bisinin muhmalatin, dengan ya apa namanya, sin yang muhmalah. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa ada yang mu'jamah, ada juga yang muhmalah. Kalau mu'jamah itu untuk huruf-huruf yang mempunyai titik. Kalau muhmalah huruf-huruf yang tidak mempunyai titik. Sin. Berarti kalau shin ada titik 3-nya. Bishinin mu'jamatin, bisinin muhmalatin, kemudian madmumatin, kemudian huruf
sinnya ya, berharokat dhamma, ya, masutun. Kemudian akhiru, ya, huruf akhirnya ta'un muhmalatun, huruf ta yang tidak ada titiknya. Wa yuqalu, dan dikatakan matunun, matun. Ada yang bilang juga ya bukan masuk tapi matunun. Bimimin maftuhatin, ya, dengan memfathahkan mimnya. Jadi matunun, bukan mutunun atau mitunun. Kemudian fata'in, nah, setelah huruf mim yang difathahkan terdapat huruf ta. Bita fata'in muhmalatin, huruf ta yang tidak ada titiknya. Akhiruhu nunun, ya, huruf akhirnya yaitu nun. Kalau tadi akhiruhu ta'un muhmalatun, sekarang akhiruhu nunun, ya. Jadi ada yang bilang masud, ada yang bilang matun. Nah, si masud atau matun ini siapa? Fahuwa sahibul akhbari al-kadhibati, ya, yaitu pemilik kabar-kabar bohong. Nah, berarti ini yang tukang menyebarkan hoax. Yulqiha fi afwahin nasi, melemparkan atau menyampaikan siapa masuk akan kabar-kabar bohong. Fi afwahin nasi, di mulut-mulut manusia. Ai, tegasnya ala alsinatihim, atas lisan-lisan mereka. Wala yajiduna, dan tidak mendapatkan siapa manusia laha, bagi kabar bohong. Ai, tegasnya al-akhbari, kabar-kabar. Aslan, ya, sama sekali atau asal. Yastanidu ilaihi, yang yustanadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Nah, jadi cucu setan atau keluarga setan yang ketujuh ini yaitu masud, ada yang bilang juga matun. Nah, matun ini tukang penyebar kabar bohong, tukang menyebar berita dusta, berita hoax. Nah, ini bisa terjadi di mana-mana, bukan cuma di TV, ya, bukan cuma ya yang berada di apa tuh acara-acara berita-berita gosip, bukan cuma di media. Nah, tapi ini bisa di mana-mana. Nah, bisa juga di sekitar kita, ya. Ada kabar menyimpang tentang apa, ya, kita tidak saring terlebih dahulu, akan tapi langsung kita sampaikan. Nah, akhirnya ya kabar hoax ini ya menyebar kemana-mana. Maka dari itu ya ada di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Fajr, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan, Al-Hujurat, ya, apabila ya datang kepada kalian ya seorang fasik dengan suatu berita, maka yang harus kita lakukan yang pertama tabayyun. Kalau ada kabar berita yang nyampe ke kita, ya, kita sebagai seorang muslim yang baik hendaknya meng-cross-check terlebih dahulu. Ya, jangan malah ikut-ikutan menyebar kabar hoax itu. Nah, sekarang juga ya menyebarkan kabar hoax itu juga tidak hanya dengan lisan, tapi sekarang bisa juga dengan jari. Nah, ada kabar apa, kita langsung klik, sebarkan kemana. Nah, ini juga termasuk salah satu menyebarkan berita atau kabar hoax. Makanya sebelum kita menyebarkan, kita harus pintar-pintar terlebih dahulu meng-cross-check. Karena sering terjadi, ya, ada seseorang misalkan kayak apa meninggal, langsung heboh booming.
Tahu-taunya namanya sama, ya, binnya juga sama bapaknya, tapi orang lain, tapi yang kabarnya sudah yang duluan, kiai ini meninggal. Ya, kita juga ikut menyebarkan ke orang lain, benar tuh, kita belum cross check tapi sudah, oh iya benar, saya dapat dari si dia tuh. Nah, maka dari itu sebelum kita menyebarkan, hendaknya kita saring terlebih dahulu supaya kita tidak termasuk temannya si Masud atau Matun. Ya, kalau kita ikut menyebarkan kabar hoax, berita hoax ini, berarti kita termasuk temannya si Masud dan juga si Matun. Kemudian yang ke-8, wa ammad dasimu bidalin wasinin muhmalataini bainahuma alifun fahuwa sahibul buyuti idza dakhala ar-rajulu al-manzila wa lam yusallim ala ahlihi wa lam yadhkur ismallahi ta'ala aw qa'a fima bainahumul munaza'ata ay al-mukhasamata wal mukhalafata hatta yaqa at-talaqu wal khul'u wad-darbu ay inna dasima yas'a fi itharatil khisami bainaz zawjaini liyufarriqa bainahuma. Sekarang yang ke-8, ya. Wa ammad dasimu, dan adapun dasim bidalin wasinin muhmalatain, dengan dal dan sin yang tidak ada titiknya. Karena kalau ada titiknya berarti za dan shin. Dasim bainahuma, di antara keduanya, di antara dal dan juga sin, alifun, terdapat huruf alif. Dasimun, jadi bukan dasimun tapi dasimun. Fahuwa sahibul buyuti, maka ia merupakan pemilik rumah. Idza dakhala ar-rajulu, apabila memasuki siapa seseorang, al-manzila, akan rumah. Walam yusallim, dan tidak mengucapkan siapa rajul akan salam ala ahlihi, terhadap keluarganya. Walam yadhkur ismallahi ta'ala, dan tidak menyebutkan siapa rajul ismallahi, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Awqa fima bainahum, awqa, menyebabkan siapa si dasim fima bainahum, di antara mereka, al-munaza'ata, pertikaian, ai tegasnya al-mukhasamata, sama pertikaian, perkelahian, wal mukhalafata, dan perbedaan, hatta yaqa'a talaqu wal khul'u wad-darbu, sampai terjadi tolak, wal khul'u, dan khulu', wad-darbu, dan pemukulan, pukul-pukulan, memukul. Ai tegasnya, inna dasima, bahwa dasim, yas'a fi itharatil khisami, berusaha di dalam memprovokasi, itharatil khisami, atau mendorong pertikaian, bainaz zawjaini, di antara suami istri, liyufarriqa bainahuma, untuk memisahkan siapa dasim, bainahuma, di antara zawjaini, di antara suami istri.
Yang kedelapan, ya, namanya dasib. Nah, dasib ini ya, yang tinggal di rumah. Lihat ini, ya dasib. Ya, dasib ini sohibul buyuti, pemilik rumah. Nah, apabila seseorang laki-laki atau siapapun ya penghuni rumah ya masuk ke rumah dengan tanpa mengucapkan salam, kemudian atau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dasib ini nanti yang akan membuat laki-laki ini ya mendorong laki-laki ini supaya bertikai dengan keluarganya, mendorong laki-laki ini untuk ya emosi kepada istrinya atau kepada anak-anaknya ataupun sebaliknya. Ya, makanya Rasul memerintahkan kepada kita untuk membaca doa ya minimal kita membaca ya berzikir kepada Allah, bisa dengan ya membaca bismillah atau membaca ta'awudz. Kemarin setelah pengajian Ustadz Iri minta tolong untuk dicarikan doa-doa ya, ya, yang sering kita lupakan sehari-hari, atau mungkin malah kita belum tahu ya, seperti kemarin ada setan penghuni pasar, namanya siapa kemarin? Zalitun. Ada yang bilang juga Zalambur. Nah, jadi supaya kita tidak digoda oleh si Zalitun ataupun Zalambur, nah ada doanya. Doa masuk pasar. Nah, di sini saya dapatkan doanya ada di kitab karya Imam Nawawi. Ini namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini isinya zikir-zikir dan juga doa-doa yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ini kebetulan kan guru kita ya sering kan ya memberikan doa-doa. Ya, ada doa ya, doa tarawih, doa ya witir, doa. Nah, salah satu referensinya, jadi beliau nggak ngarang sendiri. Ya, beliau lebih mengutamakan doa yang maksur, ya doa yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya doa itu nggak harus dari yang maksur. Doa itu nggak harus berbahasa Arab, tapi boleh juga berbahasa Indonesia, boleh juga buatan kita sendiri. Tapi yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih utama doa yang maksur, doa yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Ini ada mungkin nanti ya bisa di copy. Nah, ini ada pertama kemarin ya ada Zalitun dan juga Zalambur ya, setan penghuni pasar. Nah, ini ada doanya. Kebetulan ada dua riwayat. Nah, riwayat yang pertama ya itu ya mungkin lebih ke zikir. Ya, lebih ke zikir. Ini ada di halaman 435. Nah, riwayat yang pertama itu bunyinya, kalau kita ingin hendak masuk pasar, maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini udah alhamdulillah sudah kita hafal ya. Dan kita baca juga ya di zikir. Ini riwayat dari sahabat Umar bin Khattab ya, bahwasanya Rasul ketika hendak memasuki pasar, beliau baca
beliau baca ini, zikiran ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tapi ada juga riwayat dari sahabat, ya, banyak sahabat nih, ya, sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Buraidah, kemudian sahabat Anas bin Malik. Kalau tadi yang pertama cuma satu sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab, tapi doa yang kedua ini berasal dari beberapa sahabat, banyak sahabat. Nah, doanya itu Bismillahi, ya, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suqi wa khaira ma fiha, ya. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, khaira hadhihi suqi, ya, kebaikan dari pasar ini, wa khaira ma fiha, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kita minta kebaikan. Nah, selain minta kebaikan, karena kemarin pasar ini merupakan, ya, tempatnya atau kandangnya si Zalitun atau Zalanbur. Nah, yang mana Zalanbur ini, ya, membisikkan penjual untuk curang, membisikkan penjual untuk memberatkan timbangannya dan yang lain-lain. Makanya kita juga harus meminta perlindungan. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari kejahatannya, kejahatan pasar, wa syarri ma fiha, dan kejahatan yang ada di dalamnya. Ada lagi, Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiratan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari tertimpa sumpah, ya, fajir, ya, yang apa fajir, jelek, jahat, ya, supaya kita enggak, ya, sumpah palsu. Misalkan penjual atau pembeli sumpah palsu, kita minta perlindungan kepada Allah sebelum masuk pasar, minta supaya kita tidak tertimpa sumpah palsu. Au safqatan khasiratan, ataupun safqah akad, ataupun kerugian di dalam berakad, ya, bertransaksi. Jadi ini doanya, ya. Jadi kalau kepanjangan, silahkan, boleh milih salah satunya aja. Tapi kalau misalkan enggak, ya boleh kita baca dua-duanya. Jadi pertama kita baca zikirnya dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Setelah selesai, baru kita baca Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suq wa khaira ma fiha, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, wa a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiratan wa safqatan khaziratan. Nah, itu doanya. Kemudian, wah ini banyak sekali sebenarnya. Ya, kemarin ada juga, ya, ada setan namanya wasin kemarin, yaitu yang keberapa tuh? Yang kedua, dia tufa wasahibul musibati. Nah, setan yang ada ketika seseorang ini tertimpa musibah. Jadi ketika seorang tertimpa musibah, wasin nih masuk nih, ya, yang apa namanya? Yang bisikin manusia supaya gak sabar, yang bisikin manusia supaya dia teriak-teriakan, supaya, ya, tidak menerima takdir atau qada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya si wasin. Nah, ada juga Rasul mengajarkan kita, ya, ketika kita tertimpa musibah, baca doa ini. Nah, doa ini saya temukan ada di kitab Sunan, ya, Sunan Abi Daud. Saya nggak bawa kitabnya karena banyak tebel, yang gara-gara ringan sedikit saya bawa. Ya, di kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ini salah satu yang termasuk dari Kutubus Sittah. Selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti ada juga Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan An-Nasa'i.
Di sini di dalam Sunan Abi Dawud. Jadi Rasul ketika kita tertimpa musibah, kita baca doa ini. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Gimana? Wa idza asobatkum musibah qalu asobatkum atau asobatkum alladzina asobatkum musibah wa idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ya, Rasul tetap ya memulai doa ya yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an. Karena Rasul ini dulu ada pernah suatu peristiwa apa, kemudian nanya, Rasul ini yang mana yang harus kita dahulukan? Kata Rasul, ibda'u bima bada Allah. Mulai dengan apa yang Allah mulai. Dan Allah sudah memulai mengajarkan ya, ketika seorang tertimpa musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada lagi, Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, ya. Indaka ahtasibu musibati. Ya. Apa nih? Kepadamu aku memohon pahala dari musibahku. Karena ada hadisnya, ya. Man shoma atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa ya, karena iman. Ihtisab ini artinya ibtighau mardatillah atau ajrillah ya, mengharap pahala atau keridhaan Allah. Kemudian fa'ajirni fiha ya, maka ajirni. Apa ajirni? Ya. Apa ujroh? Pahala. Fa'ajirni fiha. Maka ya, berikanlah aku pahala di dalamnya ya, karena ya, kita sudah sabar ketika tertimpa musibah, kita sabar. Fa'ajirni fiha wa abdilni biha khairan minha ya, dan berikanlah ganti dari itu ya, kita kehilangan apa, kita minta kepada Allah supaya diberikan ganti ya, yang lebih baik menurutnya. Oke, itu. Kemudian kalau dibaca banyak. Ada doa ketika keluar rumah, ada doa juga ketika masuk rumah. Nanti mungkin ya, boleh di fotokopi ya. Kemudian ini yang keberapa tadi? Ke-8 ya. Jadi kalau seseorang penghuni rumah masuk rumah, gak baca doa, gak berzikir kepada Allah, maka nanti tugasnya si dasin ini yang akan ya, apa nih? Yang akan mendorong seseorang untuk tidak sabar, untuk emosi. Kemudian kalau ada pertikaian di rumah, ini juga mungkin salah satu termasuk campur tangannya si dasin. Bahkan di sini dikatakan ya hatta yaqa'at talaqu wal khul'u wad durbu. Jadi kalau ada tolak ya, perceraian atau pertikaian, pemukulan, nah ini juga salah satu tugasnya si dasin. Jadi si dasim ini gak akan menyerah sampai rumah ini kayak kapal pecah. Ya, ada pemukulan, kemudian ya ada KDRT bisa jadi. Piring terbang, jadi piring terbang bukan cuma UFO ya. Sendok melayang. Sendok melayang. Pengalaman pribadi. Ya, soalnya ya ini yang ngomong di sini belum pernah.
Jasim ini nggak akan menyerah sampai ya suami istri ini ya cerai, berpisah. Karena si Jasim ini di sini dikatakan yas'a fi itharatil fisami baina zawjaini liyufarriqu bainahuma. Dia akan terus berusaha provokasi suami istri ya sampai memisahkan keduanya. Kalau keduanya belum cerai, belum talak, si Jasim nggak akan menyerah. Kemudian wakila dan dikatakan innahu ya sesungguhnya Jasim ismu syaitonit ta'ami, nama setan makanan, ya'kulu ma'al insani, yang makan siapa Jasim ma'al insani bersama manusia, wa yadkhulul manzila dan masuk siapa Jasim al manzilah rumah, illam yusami inda ta'amihi. Oh ini bukan setan. Wa yadkhulul manzila dan masuk siapa rojul al manzila akan rumah, illam yusami ya apabila tidak menyebut ya nama Allah atau mengucapkan bismillah inda ta'amihi ketika makannya siapa rojul wa dukulihi dan masuk siapa rojul. Jadi kalau seseorang ada yang bilang juga ya ini ya ismu syaitonit ta'ami, ya ini untuk setan makanan ya, setan yang berusaha ya, ganggu manusia, provokasi manusia supaya dia makan ini nggak baca. Supaya makan ini nggak baca bismillah. Makanya kita jadi walaupun misalkan lupa baca bismillah tengah-tengah makan baru ingat, saking mungkin kelaparan gitu, nggak makan dari kapan lupa nggak baca bismillah, dianjurkan walaupun di tengah-tengah juga baca bismillah, bisa dengan menambahkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ya. Begitu juga ketika sudah selesai makan, baru berarti lupa baca bismillah. Nggak tahu lupa, nggak tahu apa ini. Iya, maka walaupun sudah selesai makan, tetap ya dianjurkan ya baca bismillah tadi dengan menambahkan awwaluhu wa akhiruhu ya. Berbeda kalau misalkan ketika hubungan suami istri, mau hubungan suami istri kan dianjurkan baca doa terlebih dahulu ya, baca bismillah supaya nanti nggak ada campur tangan setan di situ, supaya kita diberikan keturunan yang baik. Tapi gimana kalau lupa baca bismillah tuh? Gimana kalau lupa tuh? Ya di sini ya ada di dalam kitab saya baca di dalam kitab Hasyiah al-Baijuri, itu kitab mungkin ya syarah dari kitab Fathul Qorib. Di sini ya, kalau misalkan kita sedang tadi makan lupa baca bismillah di tengah-tengah, maka boleh ya tetap mengucapkan bismillah, tapi berbeda dengan bersetubuh. Kalau lupa baca bismillah di tengah-tengah ya maka ya udah gak usah baca bismillah ya, karena di sini ya idza jama'a ahadukum ahlahu, kalau kalian salah satu dari kalian menyetubuhi istrinya, fala yanzur ilal farji, salah satunya jangan melihat itu ya, fa innahu ya yurithul amal, karena ya
perbuatan itu, melihat ya kemaluan itu bisa ya mewariskan atau menyebabkan ya kebutaan. Wala apa nih? Yaksuru atau wala yuktiru al-kalam fa innahu yuritul khoros. Dan jangan banyak berbicara. Disuruh jangan banyak bicara karena bisa ya mewariskan atau menyebabkan bisu. Kemudian lanjut, wa yanamu alal firashi wa yalbisu athiyaba in lam takun maqwiyatan. Wa yanamu alal firashi, dan tidur siapa rajul alal firashi, di atas kasur. Wa yalbisu athiyaba, dan memakai siapa, oh ini failnya setan ya. Wa yanamu alal firashi, dan tidur siapa tadi setannya. Dasim alal firashi, di atas kasur. Wa yalbisu athiyaba, dan menggunakan baju siapa dasim in lam takun makwiyatan, apabila tidak terlipat, tidak dilipat, bajunya berantakan. Walam yadhkur ismallahi alaiha, dan tidak berzikir atau menyebutkan siapa rajul nama Allah ya alaiha, terhadap perbuatan tadi ya. Jadi kalau kita masuk rumah, kemudian makan, kemudian mau tidur, kemudian pakai baju, nah, ini kalau kita tidak berzikir kepada Allah atau tidak berdoa, tidak menyebutkan nama Allah, maka ini ntar ya diganggu oleh si dasim. Ya, nanti di sini juga ada ya ma yaqulu idza labisa thawban. Nah, di sini ada salah satu bab yang Nawawi nulis ya. Jadi apa yang dibaca seseorang ketika memakai baju. Ya ada doanya juga. Kemudian selanjutnya wa amma walhan fa huwa yuwaswisu fil wudu'i was salati wal ibadati. Wa qila walahan huwa al muwaswisu fit taharati. Wa huwa yuwallimu an-nasa bi kathrati isti'malil ma'i. Wa amma walhan, dan adapun walhan yang ke-9, fa huwa yuwaswisu fil wudu'i, maka ia yuwaswisu membisikkan fil wudu'i, di dalam wudu, wassolati, dan sholat, wal ibadati, dan beribadah. Waqila, dan dikatakan walhan huwa al-muwaswisu fit taharati, yaitu yang membisikkan di dalam bersuci. Wa huwa, dan walahan yuwallimu an-nasa, mendorong manusia bikathrati istiqmalil ma'i, dengan banyak menggunakan air. Nah, jadi yang ke-9 atau 8? 9. Ya, ini namanya walhan. Ini tukang godain atau tukang bisikin manusia ketika manusia ini wudu, atau ketika bersuci, atau ketika yang lebih umum ketika manusia beribadah. Tapi nanti di bawah ya, ada lagi khusus yang godain manusia beribadah ya, seperti hadis yang sudah pernah disebutkan kemarin, itu namanya khonzab. Ada lagi khusus yang tukang godain manusia ketika
ketika sholat namanya khonzab. Ini nah, kalau tukang godain manusia ketika wudhu, ketika bersuci, ketika mandi, nah, ini namanya walhan. Jadi kalau airnya kerannya kecil, dibisikin kecil lah, gede, karena gede, ya, supaya seseorang ini buang-buang ataupun dibisikin lagi, ya, dibuat was-was, nggak sah tadi bunyinya, ulang lagi, diulang sampai 100 kali, ya, habis airnya. Kemudian di sini wa an aliin radhiyallahu anhu, ada dari sahabat Ali yang semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lil wudu'i, bagi wudu, syaitan, setan, yuqalu, dikatakan lahu, ya, bagi setan tersebut, al-walhan, fattaquhu, maka jauhilah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi. Tapi kalau di dalam kitab Sunan At-Tirmizi ini yang saya temukan malah bukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Saya nggak tahu kalau riwayat yang Sayyidina Ali saya belum menemukan lagi itu di dalam kitab apa. Tapi redaksinya persis, redaksinya sama. Auqala ataupun, ya, qala, berkata siapa Rasul, fahdharu, ya, maka hindarilah. Jadi ada, ya, menurut riwayat lain, yaitu bukan menggunakan kata ittaquhu, tapi menggunakan kata fahdharuhu. Artinya sama aja sebenarnya. Wa ammal muwaswisu fis sholati, fasmu atau faismu khanzab bi fathil qa'i al-jamati wa sukunin nuni kama fil qamusi. Amal muwaswisu fis sholati, adapun yang membisikkan di dalam sholat, fa ismu, maka namanya khonzab, bi fathil qa'i, dengan memfathahkan kha, bi fathil qa'i, dengan memfathahkan kha al-jamati, yang ada titiknya, wa sukunin nuni, dan mensukunkan nun, kama fil qamusi, seperti yang ada di dalam kamus. Kita buka kamus apa aja, kamus Munjid, kamus Al-Wasit, ya, ini, ya, khonzab, ya. Ada juga yang bilang khinzab, tapi kalau di kamus itu bi fathil qa'i. Nah, di sini kemudian, ya, setan yang ke-9 tadi namanya walhan. Di sini walhan juga ada tertera di dalam riwayat. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ali atau sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi wudu itu punya setan khusus, namanya walhan tadi. Kita disuruh, dianjurkan, diminta untuk berhati-hati atau menghindarinya. Dengan cara apa? Nah, dengan membaca ta'awudz, dengan baca bismillah sebelum wudu. Nah, kemudian, kalau di dalam sholat itu kemarin sudah disebutkan hadisnya, riwayatnya, itu diriwayatkan oleh sahabat siapa kemarin? Utsman bin Abil As kalau nggak salah. Ya, sahabat Utsman bin Abil As. Ya, di sini beliau datang ke Rasul, ya, curhat ke Rasul bahwasanya sholatnya ini, ya, selama ini tidak tenang, ya, selalu was-was, selalu nggak khusyuk.
Akhirnya kata Rasul, itu kamu digangguin oleh si Khonzab. Kemudian nanya nih, apa yang harus saya lakukan Rasul? Kemudian kemarin Rasul bilang, ya, faida ahsas kamu fata'awad billahi minhu. Kalau kamu ya ahsas kamu merasakan si Khonzab tadi, merasa digangguin, merasa dibisik-bisikin, maka kata Rasul fata'awad billahi minhu, ya, minta perlindungan kepada Allah, baca ta'awud. Kemudian waqfil ala yasarika salatan. Kemudian meludah ke sebelah kirimu. Kemarin isyarat aja yang benar-benar meludah. Nanti dimarahin marbot masjidnya kan. Meludah. Isyarat meludah. Ya, isyarat 3 kali ke sebelah kiri. Ini langsung dijawab oleh sahabat Utsman. Setelah Rasul bilang itu, beliau langsung mempraktekkan. Kemudian di akhir riwayat, qala fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Langsung ada testimoninya. Setelah Rasul bilang seperti ini, kemudian sahabat Utsman bin Abil As ya melaksanakan apa yang diberitakan Rasul. Kemudian kata sahabat Utsman bin Abil As, ya, fa adhabahu Allahu anni. Maka Allah menghilangkan dari rasa was-was, gangguan si Khonzab tadi dari diriku. Oke, ya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena yang benar semuanya datang dari Allah. Dan kesalahan itu datang dari kebodohan dan fakir sendiri. Allahumma muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.